Hai Alamal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Ulisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku sekarang hari ini, puji Tuhan, aku sudah mulai baik. Dan aku akan cerita ada apa dengan aku. Ini kalian lihat rambutnya, bener-bener ya. Nih, udah berapa hari nggak mandi. Sebenarnya badannya dilap, tapi kalau rambutnya nggak dicuci karena aku masih takut mandi. Ini rambutnya udah minyak-minyak semua, minyak ini. Aku akan cerita mungkin setelah aku mandi. Jadi yang pasti kalian tahu ini rambutnya udah kayak gimbal gitu. Aku taruh minyak ini bukan endorse atau apa. Pokoknya minyak ini bagus banget. Ini aku baca di sini ada metil salicylate, eucalyptus oil, nutmeg oil, citronella oil. Jadi bagus banget buat kepala kita yang lagi pusing. Ya kayak kemarin itu aku taruh aja, aku tuang gitu. Jadi rambutnya pun aku nggak tahu lagi nih. Pokoknya waktu itu aku udah urut-urut kepalanya biar nggak pusing. So aku mandi dulu, nanti aku cerita kenapa ada apa dengan aku, apa yang terjadi padaku. So aku sudah mandi. Segar ya, tapi rambutnya masih acak-adul. Tadi aku udah lihat itu agak kayak kusut-kusut gitu. Pakai kaos kaki. Masih dingin. Sekarang juga lagi hujan. Pastinya mau ganti spray tempat tidur juga supaya bersih dan kelihatannya nyaman untuk tidur karena aku udah sembuh, jadi rasanya pengen ganti spray. Semuanya jadi bersih kalau mau tidur lagi nanti malam. BTW aku udah lama juga gak ngupdate video lagi, gak buat video karena kerja, gak ada waktu lagi. Sekarang sih aku udah jamnya berubah dari jam 9 kerja sampai jam 6. Tapi ya kalau udah capek nggak ada waktu. Sampai di rumah udah harus masak buat suami, buat aku. Habis itu udah jam 9, jam 8 habis dari dapur itu membersihin lah, nyuci piring-piringnya itulah dan ininya itulah segala macam. Sebenarnya ada mesin cuci piring, tapi aku lebih bagus langsung pakai tangan aja biar cepat. Kecuali kalau lagi udah benar-benar capek sekali, terus piringnya banyak, baru aku pakai mesin. So aku mau ganti spray tempat tidur dulu, habis itu baru aku ngobrol apa yang terjadi padaku, oke? Udah jadi. Capek. satu lagi bantalnya nggak di situ karena suamiku tidurnya di ruang tamu, jadi aku akan ganti itunya, sarung bantalnya, ntar aku bawa ke ruang tamu. Oke. Sekarang aku keringin rambut aku. Puji Tuhan udah panjang. Seperti biasa aku kasih ini Hill's, kelihatan kan? Dia untuk anti nudes gitu. Pokoknya ini untuk rambut lah biar dia melindungi ininya, keratin rambutnya.
Ini kocoknya dulu. Ada di Terutama yang aku bikin tadi. Nah, rahasianya supaya rambutnya nggak kejambak gitu, aku nggak pakai yang model gini dulu. Ini dia pasti kejambak-jambak rambutnya. Jadi pakai yang harus yang model kayak gini. Dia tuh yang kayak dari ada sebagian ijuk-ijuknya gitu. Ini kayak gini. Nah, jadi dia nggak terlalu sakit di kepala kalau dia misalnya ini kan kayak gini nih, nggak kelihatan ya. Coba ya. Nih, kelihatan ya. Nih, kayak kelihatan lah ya. Waduh, ngeri. Ini kalau pakai apa nggak kecabut-cabut gitu. Jadi harus pakai yang model kayak ijuk gitu supaya dia satu-satu dia digini-gini. Tuh, kayak gitu. Kebayang kalau yang pakai model yang kayak gini, tuh kayak gini, ngeri. Apalagi ini bisa patah sisirnya. Aku ada yang gede tapi kalau udah rambutnya kayak gini panjang, jadi dia harus kayak gini. Cepet-cepet juga nggak sakit. Tuh, dia udah mulai kan. Nih. Udah mulai bagus tuh. Dari yang kusut kayak tadi. Ini lagi. Kelihatannya tuh kusut banget nih. Nih. Lihat kan? Ngeri. Jadi pakai ini aja dia. Tuh. Ini kan udah mulai lihat. Terbuka loh dia. Nah, tinggal yang ini sedikit lagi. Aduh, sakit. Kalau dia langsung gitu dia kayak kena jambak. Nah, ini masih lihat nih. Ini dari kemarin itu nih. Karena minyaknya itu aku masukin ke dalam kulit kepala, terus aku ucuk-ucuk gitu kan. Aku urut-urut, aku pijat-pijat, aku kusut-kusut rambutnya. Kalau orang Medan bilangnya itu kusut. Bukan, ini kusut namanya, tapi kalau dikusut kita bilang itu dipijit. Ini agak keras nih. Aduh. Tuh. Aduh. Kadang-kadang terlalu tertarik dia. Nah, udah agak mending. Tuh. Udah. Sebelah sini. Oh my goodness, sampai keringat ya. Ih, sakit banget ya ampun. Oke. Udah kayak lagi nyuci aja ya, kayak ngebrus baju.
Oh, ini kusutnya tingkat dewa ini. Kalian pernah nggak yang kalau lagi kayak dibikin sanggul, nah kan itu harus disasak. Dulu waktu aku SMP, guru agamaku itu dia juga lagi apa namanya belajar salon. Jadi karena rambutku panjang, dia bilang, ayo ini lihat kusutnya ini, lihat ini kusut kayak, oh my goodness, look at that, ini ngeri kali. Jadi kalau kita sisir pakai yang ini, kalau pakai sisir yang biasa itu, yang model yang aku tunjukin tadi itu, ini apa untuk fungsinya? Ini dia, jadi kalau misalnya udah rambutnya di sini, nanti aku tinggal buka, gampang dia tarik rambutnya. Ini, oh my goodness. Tapi masih berasa di belakang ini, harus ini lagi. Oh my god. Ini dia. Kayaknya ini udah cara benerin rambut aja nih semuanya jadinya vlogku. Bibir kering. Nanti harus pakai pelembab biar dia nggak kering, pecah-pecah dia. Tuh, lihat nih. Akhirnya setelah beberapa jam kemudian, kayak lucu-lucu itu, a few moment later, terus ininya sudah mulai oke. Bukan mulai lagi lah, udah fix, udah dia nggak kusut lagi kayak tadi. Nih lihat, pakai tangan udah mulai, terus aku kasih warna dulu ya ini. L'Oreal yang LV5 ya, LV5, I don't know how to pronunciation, extraordinary oil. Jadi pakai ini. So kita kasih sedikit aja, nggak usah banyak, karena dia jadi kayak berminyak-minyak gitu. Paling dua pump gitu. Terus kita taruh. Biasanya aku nggak mau langsung dari sini karena nanti dia langsung ceplok-ceplok kayak lepek gitu. Jadi aku dari belakang atau dari bawah gitu, dari bawahnya si rambut. Ini juga, jadi buat kalian juga yang tanya perawatan rambutnya, ya seperti biasa ya, shampoo sesuai rambut kalian, pakai conditioner. Tapi yang tambah-tambahan ini, yang itu tadi, spray yang tadi itu sebelum di hair dryer, biar jaga keratin si rambut itu nggak kering atau nggak luka gitu, nggak jadi kering kayak apa namanya, rambut yang bukan rambut sih, kayak bulu jagung yang kering gitu. Nah ini juga. Nah baru setelah sisanya itu kan masih ada nih yang kesini itu kan, baru dia dari belakangnya. Jangan taruh langsung dari sini, nanti dia jadi kayak lepek rambutnya. Terutama di ujung-ujungnya ini. Baru taruh dari sini gitu. Jangan gini, tapi dia dari bawah juga. Ke atas. Tuh. Nah, akhirnya nggak kusut lagi.
Tuhan, ada rambutnya panjang sekarang. Sudah dia nurut sekarang, nurut. Tadi nggak nurut dia. Oke. Nah, begitu dia rambutnya. So, apa cerita apa yang terjadi padaku? So, aku tadi udah pakai pelembab, terus alisnya aku rapiin tadi karena udah pada tumbuh ke bawah. Jadi aku udah rapikan pakai pelembab, terus kasih lip gloss juga, vitamin untuk bibir biar nggak kering karena cuaca plus juga yang aku alami. Jadi mungkin nanti kalian akan lihat di thumbnailnya video aku udah pasti tahu apa yang aku bahas. Nah, aku memang belum kasih tahu tadi, tapi aku udah cerita langsung kenapa rambutnya ini. Hari officially itu hari Kamis, Jumat. Nah, hari Sabtu malam itu kalau nggak salah tanggal 27 ya. Nanti pokoknya dicek aja. Pokoknya sekitar tanggal 27 itu hasilnya aku dicek dari HHD itu. Di sini yang untuk ngecek-ngecek si COVID. Nah, atau waktu itu juga aku di situ ngecek TBC sebelum sakit aku. Nah, kita selalu ke HHD atau GGD. Nah, di situ tempatnya untuk ngecek. Jadi aku positif COVID. Dan ini masih batuk. Dan waktu aku cerita awalnya itu hari Sabtu aku belum sakit. Nah, hari Minggu berasa kering tenggorokanku. Terus aku bilang ini kenapa ya? Keringnya itu benar-benar kering. Kayak sakit jadinya gitu, kayak ada duri. Nah, terus hari Senin aku masih kerja, terus tiba-tiba aku rasa kakiku ini yang masih sampai paha ya, dari sini yang si betisnya ini sampai ke paha itu kok sakit gitu. Waktu itu aku lagi istirahat terus ketemu sama kolegaku. Kalau kita bilang kolega adalah teman kerja, dan kita makan di mobilnya. Terus aku bawa banana cake atau kita bilang bolu pisang lah, tapi ala-ala aku ya masaknya. Jadi nggak kayak orang bolu-bolu pisang yang itu, tapi aku buatnya fluffy gitu, agak lembut. Jadi nggak kebanyakan tepung, jadi dia tuh lembut. Nah, aku bawa biasanya ke tempat kerja, langsung aku kasih sama teman-temanku di situ, kita makan bareng. Jadi waktu di mobilnya temanku itu, teman kerjaku, sorry, ini batuk masih karena dia masih ada dahaknya ya, jadi kalau banyak bicara atau kadang-kadang kayak sesak mungkin gitu. Nah, jadi waktu itu si temanku yang saat di mobilnya kita makan siang itu, aku bilang si ini kok Kak datang ya, kita biasanya bertiga selalu gitu. Mereka adalah orang Rumania ya, jadi kita sering kalau pause atau break ya, makan siang kita bareng-bareng gitu kadang-kadang. Terus kita sorry, batuk. Jadi terus waktu itu aku tanya sama si temanku yang di mobilnya itu, si ini kenapa nggak datang ya? Misalnya aku nggak sebut dulu karena nggak usah aja dikasih tahu namanya lah untuk privasi mereka. Jadi si ini kenapa nggak datang? Aku bilang, oh ya aku nggak tahu. Terus dia lihat status di Facebooknya, ternyata dia announcement juga, dia beritahu bahwasannya dia juga sakit dan positif COVID. Nah, terus dia nggak kasih tahu positif COVID gitu, tapi dia ada kayak si virusnya itu gambarnya, kayak simbol emoticon, emoticon, ya, something like that lah ya. Pokoknya dia taruh di situ, terus kita telepon dia, ternyata benar dia COVID ya, positif COVID. Nah, akhirnya kita lihat-lihatan dong di mobil. Aduh, gimana dong kita. Nah, si temanku ini yang satu mobil dengan aku yang kita lagi makan siang di mobilnya itu, maksudku, dia langsung khawatir, wah kena kita, kata dia gitu. Nah, aku juga mikir,
jangan gitu. Kenapa tenggorokanku, kalau misalnya aku flu biasanya itu dia di hidung, langsung di hidung, terus di kepala. Tapi ini enggak, dia ke tenggorokan dulu, terus kakiku tuh lemas, kayak habis dipukul gitu. Biasanya kalau flu kakiku nggak pernah sakit kecuali lemas badannya. Nah abis itu dia juga bilang aku juga nggak enak, ini kepalanya nggak enak, apa semua badannya kayak sakit gitu. Nah akhirnya setelah kita makan siang dia kirim SMS sama aku, WA, tapi aku nggak baca. Tapi aku waktu itu aku udah berasa yang tadinya kaki aku itu kan kita berdiri ya, tadinya kaki aku itu sakit yang dari betis sampai paha, sekarang udah naik sampai ke bokong sama ke punggung, terus sakit semuanya. Aduh, aku kayaknya nggak kuat lagi nih. Sampai ada orang Indonesia di situ, kawanku yang aku kenal di situ, cowok. Dia, aku bilang gini, kayaknya kaki aku nggak sanggup lagi nih. Kayaknya udah kayak, aduh aku lemas sekali. Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang sempat lagi kalau ada apa-apa kabarin ya, kata dia kayak gitu. Untungnya udah mau 1,5 jam lagi mau jam pulang kerja. Aku kuat-kuatin. Aku usahakan semuanya kerjaanku beres sampai jamnya pulang. Terus abis itu udah semuanya pulang, terus aku jalan, tapi udah lemas-lemas juga pulang kerja. Aduh, rasanya kayaknya ada pengen naik ojek, tapi nggak ada ojek di sini ya. Misalnya kayak dari tempat kerja itu ke halte itu kan butuh jalan kaki juga. Jadi sekitar sampai sana itu 10 sampai 15 menit. Nah, aku harus jalan. Jadi itu bener-bener capek dan pokoknya aku udah aduh harus kuat gitu, belum lagi cuaca dingin. Nah aku akhirnya sampai pulang ke rumah, terus aku bilang sama suamiku kayaknya badanku nggak enak gitu, terus kita cek lah dan hasilnya ternyata aku ada garis 2, memang di T-nya itu nggak jelas tapi udah ada garisnya. Nah aku akan tunjukkan ke kalian fotonya yang ini ya. Setelah itu suamiku langsung tidurnya di ruang tamu, aku tidurnya di sini sendiri. Makanya bantal ini satu bantalnya di ruang tamu, nggak di sini. Nah akhirnya suamiku cek selama 2 hari, itu kejadiannya kan hari Senin ya. Jadi hari Senin malam aku udah cek, kebetulan hari Selasa aku kan libur. Jadi abis itu aku nggak kerja. Tadinya si tim leadernya aku udah mau suruh masuk gitu, tapi aku bilang nggak usah lah, biar aku cek gitu. Ternyata waktu hari Selasa aku telepon, sibuk-sibuk terus si HHD-nya itu, dan akhirnya dapatlah terjawab setelah udah 5 kali aku telepon. Dia minta asprak mau cek COVID ya, cek COVID itu. Masih batuk-batuk sekarang, kayak kering-kering gitu ya. Jadi setelah itu aku udah kasih tahu mereka, pokoknya ditanyain lah ada koleganya yang positif kah, ini kah, itu kah, ya simptom-simptom apa yang kamu rasain. Aku bilang tenggorokannya kering, terus waktu itu aku juga apa kakinya sakit gitu, bones ya, tulang-tulangnya aku tuh kayak kayak di kayak dipukul gitu. Jadi setelah itu oke, dibuatkan. Akhirnya aku ceknya itu hari Kamis. Untungnya sebenarnya katanya kalau mau hari ini bilang hari Selasa boleh cek, tapi harus ke Eindhoven, dan which is kita harus butuh transport ya. Sementara aku nggak punya Rijbewijs atau SIM, dan harus naik angkutan umum. Nah peraturannya di sini kalau udah ada kayak gitu gejala, kita nggak boleh naik taksi atau naik bus. Nanti bisa memberikan efek atau menginfeksi ke orang lain, jadi nggak boleh. Nah sementara suamiku kerja dan nggak mungkin, aku bilang yang dekat aja, deket rumahku, jadi aku bisa naik sepeda, bilang gitu. Ya meskipun sebenarnya badanku nggak enak, tapi aku usahakan naik sepeda lah daripada naik bus gitu ke tempat Eindhoven itu. Ternyata jadi menyebarkan penyakit kepada orang lain. Aku juga nggak suka, aku nggak mau bikin orang sakit. Jadi akhirnya ada di dekat sini, tapi hari Kamis. Jadi dari Selasa ke Kamis, jadi nunggu sekitar 2 hari lah, ya kan? Selasa, Rabu, Kamis, oke sehari lah.
selang sehari baru langsung Kamis. Setelah itu aku pergi naik sepeda. Sebenarnya aku mau rekam gitu, mau nge-vlog gitu, tapi waktu itu juga lagi hujan. Terus badan aku juga nggak enak, aku pegang ini juga nggak mampu, takutnya jatuh dan sebagainya. Makanya aku nggak usah rekam aja lah, nanti aku ceritakan aja kronologisnya. Jadi setelah udah sampai di sana, terus aku dicek sebentar aja, untungnya memang nggak terlalu rame. Aku langsung pulang, udah cek, dia langsung kirim informasi 48 jam available itunya, hasilnya. Jadi sekitar 2 hari kan. Nah aku tunggu, akhirnya hari Sabtu ya kalau nggak salah, hari Sabtu. Nah malamnya itu baru aku cek bahwasannya aku positif COVID. Sebelumnya itu suamiku juga udah 2 hari setelah yang hari Senin, jadi Selasa, Rabu dia cek. Itu negatif, negatif, negatif. Terus pas hari Selasanya, dia cek di rumah ya pakai apa kita bilang antigen ya. Itu ya pokoknya kayak alatnya itu. Terus kita cek pakai itu, abis itu dia langsung ada garis 2 positif. Karena dia juga udah bilang badannya udah nggak enak. Makanya jadi dia juga sakit, tapi kita masih tidurnya perpisah gitu. Karena mungkin aku udah mulai sembuh, terus dia kan masih baru mulai lagi si virus ini. Jadi dia nggak mau, katanya kita harus Abstanhouden gitu, jadi kayak jaga jarak. Cerita kenapa rambutku yang sampai yang ucil-ucil kayak gitu, jadi kusut kayak yang kemarin itu. Jadi waktu itu hari apa aku lupa ya. Kita kan kontak sama 3 temanku, akhirnya mereka positif juga. Jadi kita kontak-kontakan, kita SMS-an, kamu apa kabar gitu, kayak kasih semangat. Terus aku cari TikTok yang lucu-lucu, aku kirimin ke mereka. Terus kita saling informasiin, kamu minum ini, kamu minum itu, supaya ini, supaya itu. Jadi waktu itu aku nggak sadar kalau ternyata itu gas juga ya. Kalau kita bilang masuk angin. Jadi sampai kepalaku itu waktu itu sakit. Oh, pokoknya aku sampai kayak nggak bisa berdiri, kayaknya kayak udah unstable gitu, udah kayak mau jatuh gitu. Karena aku harus siapin makan malam tetap. Meskipun aku udah covid gitu, harus butuh istirahat, tapi tetap juga harus melakukan yang namanya melayani suami, buat aku sendiri gitu. Jadi jangan kalian pikir di sini tuh enak-enak nikah sama orang bule lah, ini semuanya dilengkapin, nggak bisa ya. Ya kecuali kalau kalian menikah sama benar-benar milioner ya, baru ada yang bantu. Tapi itu pun setahu aku, kalaupun kalian udah covid bakalan diungsikan, diisolasi jadinya. Itulah, jadi keadaan sulit seperti itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kadang-kadang kita harus bersyukur dengan apa yang udah Tuhan kasih sama kita. Kadang-kadang aku mikir gini, aduh kok bisa sakit ini, tapi kalau aku mau bayangkan lagi dengan orang-orang yang lebih susah dari aku, apalagi kita di Indonesia ya, kehilangan pekerjaan, nggak punya uang dan sebagainya gitu. Beda ya kalau sama yang orang udah berusaha, tapi kalau dia pemalas, aku juga malas gitu. Ngelihat orang malas kerja gitu, padahal sehat. Kecuali kalau dia benar-benar udah usaha, nggak ada memang sama sekali. Nah itu bener-bener aku tuh kasihan gitu. Tapi kalau dia udah sehat ya, udah dikasih kesehatan, nggak cari kerja, ya nggak mau usaha sama keluarganya. Nah aku nggak suka seperti itu. Dan kembali lagi ke ceritanya aku, setelah aku udah siapin makan malam gitu, kayaknya memang bener-bener kepalaku pusing sepusing-pusingnya, udah nggak bisa jalan gitu, dalam artian takut jatuh. Dan aku bilang sama temanku, teman kerjaku itu, aku bilang kepalaku udah mau, ibaratnya aku udah kayak mau, rasanya udah mau pecah, aku bilang udah pusing, aku bilang kayak gitu. Oh itu gas mungkin, coba kamu ada lemon nggak, katanya. Terus dia bilang coba peras setengah lemon, terus campur sama air gula, katanya kamu minum, katanya hangat-hangat, terus kamu boleh tidur, katanya. Terus aku udah minum, tapi rasanya kayaknya mual juga perutku. Lalu setelah minum itu aku langsung cepat-cepat mau tidur. Aku sikat gigi, pas sikat gigi aku muntah-muntah gitu. Tapi untungnya keluar kayak gitu ya, biasanya kita kayak gitu. Terus habis itu aku tidur, tapi nggak bisa tidur juga karena kepalanya luar biasa sakitnya. Dan aku ingat ada minyak yang aku bilang tadi.
Jadi kalau kalian punya minyak, ini bukan endorse-endorsean, tapi ini memang bantu banget kalau kalian punya minyak GPU ini. Ini aku bawa lama waktu itu. Sebenarnya ini 2019 loh. Tapi karena aku waktu itu kan aku simpan karena suamiku nggak suka cium minyak kayu putih, dia nggak suka, minyak ini juga nggak suka. Jadi kalau aku flu, bagi kalian yang mau nikah sama orang bule, terutama kalian yang gampang masuk angin, apalagi tinggal di negara yang musim-musim kayak gini paling banyak musim dingin, kalian juga harus berpikir, atau itu juga bahan pertimbangan kalian, karena kalau suami kalian nggak suka cium minyak kayak gini, kalian butuh minyak kayak gini, kecuali kalau kalian kalau masuk angin nggak pernah ibaratnya pakai minyak kayu putih, minyak angin atau apa gitu, minum obat aja, oke. Tapi kalau kalian tipikal kayak aku, butuh minyak-minyak kayak gini, suami kalian nggak suka, itu bikin jadi bertengkar kadang-kadang. Udah kalian kepalanya mau pecah, terus tiba-tiba kalian pakai ini, terus dia bilang itu bau apalah inilah segala macam. Jadinya kalian, ya itu, untungnya sih bisa terpisah gitu, jadi terpisah kita tidurnya. Kalau enggak itu bisa jadi bertengkar gitu, udah kita kepalanya mau pecah, kita nggak bisa pakai minyak ini. Tapi waktu itu malam itu aku langsung tumpahin ke kepalaku semuanya, pokoknya ini penuh sampai setengah gini. Malam-malam itu aku tumpahin sampai ke kulit-kulitnya, terus aku urut-urut hangat dan aku bisa tidur. Jadi rambutku itu waktu itu aku nggak tahu lagi karena udah aku kan kayak ditarik-tarik gitu, kayak gini-gini waktu itu, terus minyaknya aku ucel-ucelin lah pokoknya, yang penting kepala aku nggak sakit. Nah akhirnya puji Tuhan aku bisa tidur dan aku hangat sekali badannya. Apa maksudnya, kan ini di kepala ini, terus aku taruh di perut, di punggung. Minyak ini membantu. Jadi kalau kalian misalnya COVID atau apa, coba pakai minyak ini. Ditaruh di kepalanya kalau pusing. Supaya membantu kalian itu kayak apa ya? Mungkin membuang anginnya. Karena aku kan tadi udah kasih tahu minyak isinya ini apa aja gitu. Ternyata di situ ada rempah-rempah yang untuk buang angin pastinya. Nah, jadi itu aja cerita aku kayaknya. Pasti videoku udah panjang juga. Suamiku hari ini dia bilang hasilnya positif juga COVID, tapi aku mau mengucap syukur sama Tuhan karena walaupun badan masih lemas. Temanku yang satunya sudah kerja hari ini katanya, puji Tuhan. Terus yang satunya aku belum tahu, nanti aku tanya. Tapi kalau aku mau lihat badanku, mudah-mudahan semakin sehat lagi besoknya, dan mudah-mudahan hari Rabu aku udah bisa kerja. Jadi ya memang kita harus berjuang di sini. Nggak bisa kita malas-malasannya. Jadi kalau menikah sama orang bule juga bukan hanya kita duduk-duduk di sini ya. Kita juga kerja, dan banyak orang rata-rata bekerja di sini. Bukan jadi princess, nggak semua. Kalau kalian dapat yang suami yang kaya raya sih oke, tapi kalau enggak, kalian harus kerja. Jadi ingat itu semua kalian di sana, bagi yang kalian suka nanya-nanya, cariin bule lah, inilah, pikirin, karena setiap apa yang aku kasih tahu ke kalian informasi itu yang aku rasakan, jadi mungkin itu bisa pertimbangannya kalian ke depannya. Sekali lagi aku mau ucap syukur sama Tuhan karena begitu besar kasihnya sama aku, sama suamiku. Walaupun kami COVID, kami bisa melaluinya, dan gak mudah, tapi Tuhan itu baik. God is good all the time. Saatnya sekarang aku mau pamit dulu dari kalian karena aku mau siapin makan siang dan aku mau urusin ruang cuci ya, laundry di situ, alias si spray yang tadi, dan baju-baju yang biasanya kan aku hari Minggu beres-beres, tapi karena aku minggu yang kemarin sakit itu, jadi aku nggak ada sentuh ruangan cuci itu. Untungnya sih ada mesin cuci, tapi tetap juga kita harus bongkar-bongkar, nyetrika, ngerapiin. So, ini aja video aku untuk update aku
Ini masih batuk-batuk sebenarnya. Tapi biarlah kasih Tuhan menyertai kita melalui ini semua. Tuhan memberkati. Howdo.